kemudian Obama, Delia Putri, Desi, Dewi Fahira, Genta Tribuana, Sahur, Satrio Yudhistio, Stefan Yose, Syawa Humaira. Oke, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang apa? Sudah Ibu share juga ya di Classroom tadi malam Ibu posting, kemudian Ibu ingatkan juga di grup WhatsApp tentang manajemen waktu. Kenapa Ibu kasih materi ini? Ya, materi ini pasti ada manfaatnya buat kalian dalam kehidupan sehari-hari, sudah pasti ya ada manfaatnya. Jadi usahakan fokus belajarnya supaya mendatangkan manfaat kalian bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Jadi setiap materi guru apapun, mata pelajaran apapun ngasih materi pasti ada manfaatnya buat kalian. Bukan hanya untuk hari ini, bisa untuk nanti di rumah atau sampai kalian berbulan. Sekarang kita fokus ke manajemen waktu belajar. Ini tujuan umum dan tujuan khususnya. Ibu bisa minta tolong siapa yang bacakan? Angel. Pertemuan di dalam kelas tujuannya nanti nih kalian bisa memanfaatkan waktu belajar dengan baik secara umum. Oke, lanjut, ada tujuan khususnya ada 5. Sekarang Ibu minta tolong ya, Syawa udah angkat tangan. Tadi tunjuk dia udah angkat tangan, itu lebih baik. Bacakan Syawa nyari-nyari. Pertama. 1. Peserta didik dapat menyusun daftar pembagian waktu belajar dengan baik. Jadi ini loh tujuan khususnya. Setelah Ibu menyampaikan materi, jadi tujuannya nih kalian bisa melakukan ini. Pertama, menyusun. Sudah bisa kan menyusun waktu belajar? Dalam waktu belajar disusun apa-apa saja sih kegiatannya. Kemudian mengatur, diatur apa aja, terus direncanakan yang bersama. Menyusun, mengatur, dan merencanakan jadwal waktu belajarnya. Terus ditingkatkan, kalau sudah pernah coba trik ini, dicoba lagi ditingkatkan supaya semakin paham. Ya, ditingkatkan dan difokuskan. Sudah ditingkatkan, difokuskan, kemudian biasanya tuh kalau sudah kita lakukan jadi bisa membiasakan diri. Sudah terbiasa tanpa dipaksa, tanpa disuruh makan lagi. Dia belajar, tidak lagi karena sudah buat jadwal tadi, sudah membiasakan. Ya, dan yang terakhir, kalian bisa melaksanakannya dengan disiplin tanpa dipaksakan. Bimbingan konseling. Oke, tepuk tangan separuh-paruhnya. Silakan dibaca, Ibu kasih kertas post-it ya, gambarkan emoticon di kertas post-it ini yang mencerminkan perasaan kalian hari ini. Kemudian tempelkan di papan tulis, jadi tempelkan di sini. Nanti kalau kita lepaskan, kalau kita kan kita lepas. Kemudian nanti kalau kita lakukan tetap semangat. Ini biar tahu kondisi kalian, sosial emosional kalian. Kira-kira kalian ini maksudnya ke senyum, berada di kelas, pada saat belajar, aku malah sedih. Itu aja. Jadi salah satu yang kalian tulis. Kalau sudah tempel di papan tulis, senang tempel di sini, yang sedih tempel di sini. Nah, ini nggak usah dihitung ya. Berarti 99% senang, suka mau belajar. Memang tujuan ke sekolah ya belajar enak. Tapi satu nih tanda tanya nih. Nah, kalau dia ke sekolah di belajar hari ini. Oke, nggak apa-apa. Tidak usah ditulis namanya. Oke, biar kita menghibur temannya satu orang ini, biar tidak sedih dan lebih bersemangat. Sekarang kita lakukan tepuk semangat. Dari pengertian, kemudian tips, dikasih tips mengatur waktu belajar, dan yang ketiga manfaat manajemen waktu belajar. Sebelum ke materi, Ibu akan kasih kasus dulu, contoh kasus dulu. Ini berkaitan dengan pembelajaran sosial emosional, ya, supaya kalian dapat merasakan apa yang orang lain rasakan. Nah, ada 4 gambar. Pertama, kerjaannya main game. Kedua, rajin belajar. Ketiga, tidak ngomong. Yang keempat, malah nonton TV. Nih,
Bang. Itu kan. Seandainya kalian jadi orang tua, anak kalian nanti begitu lagi ya. Di gambar nomor 2, ketika melihat anaknya seperti ini, gimana perasaan? Manajemen waktu belajar. Pengertian manajemen waktu belajar. Silakan tolong dibacakan. Benar sih, Bang. Manajemen waktu belajar, tindakan dan proses perencanaan dan Terima kasih, Dr. Tribuana. Jadi manajemen waktu belajar adalah proses merencanakan. Ya, manajemen kan merencanakan. Karena minggu lalu ibu udah kasih materi tentang manajemen waktu. Sekarang manajemen waktu belajar. Jadi merencanakan dan melaksanakan, ya, dan mengontrol secara sadar. Yang kedua, tips mengatur waktu belajar. Nah, Haikal, baca. prioritaskan atau membuat target belajar. Pertama, prioritaskan. Tahu prioritas? Berarti mengutamakan waktu belajar. Nah, mengutamakan waktu belajar. Misalnya nih, dalam waktu hari Senin, prioritaskan mana dulu yang dipelajari. Yang pasti yang ada PR dulu biasanya kan. Kemudian mata pelajaran yang disenangi biasanya atau yang sulit. Ini banyak materinya, itu yang diprioritaskan. Terus yang ketiga, yaitu manfaat manajemen waktu belajar. Nih, setelah kalian melakukan tips-tips tadi, pasti ada manfaat buat kalian. Tidak mungkin kita melakukan hal baik tak ada manfaatnya kan? Pasti ada manfaatnya. Silakan dibaca sekarang, Delia. Manfaat manajemen waktu belajar. Pelajaran menyerap untuk belajar secara lebih baik. Materinya sudah habis sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya? Ya, paham? Nanti ibu nanya ya. Oke, sekarang ibu nanya balik aja. Dari 6 tadi, tips tadi, yang diinginkan satu tips aja. Apa ini? Apa Firnando? Oke, Firnando katakan. Memprioritaskan atau mengutamakan target belajar. Oke, memprioritaskan atau mengutamakan target belajar. Kita lanjut ya. Sekarang ibu akan menyajikan video. Kamu jangan pesimis gitu dulu dong. Lagi juga, belajar itu kan udah dari awal kita masuk sekolah. Bukannya cuma semalam. Jadi harusnya sudah mengerti pelajarannya. Namanya CBS, cuma belajar semalam. Tapi takutnya lupa nih. Kamu harus percaya diri, Baim. Ya sudahlah, mudah-mudahan kamu bisa mengerjakan soal ulangannya ya. Ayo masuk, Pak gurunya sudah datang tuh. Waduh, kok soalnya makin susah untuk dijawab ya? Waduh, aku nggak bisa menjawabnya lagi. Bagaimana ya? Apa aku mencontek aja? Aku harus bantu dia. Tapi kalau kasih contekan, termasuk membantu dia dalam kebaikan tidak ya? Pembelajaran apa yang bisa kalian simpulkan dari video ini? Oke, Desi silahkan berdiri. Pakai ini sebelah agak nyari-nyari. Oke, menurut Desi, Dari video ini kita harus menyadarkan diri bahwa bermain game dan melakukan aktivitas yang tidak penting lainnya menghambat aktivitas belajar kita. Dan hanya dengan mengandalkan teman itu tidak akan menguntungkan kita. Oleh karena itu kita harus rajin belajar agar bisa menjawab pertanyaan dan soal-soal yang diberikan saat ulangan. oke betul. Tepuk tangan untuk Desi. Tugas individu. Tuh lihat tuh apa tugas individu kalian? Perhatikan hasil tanpa kelompok lain. Amati hal yang menarik dari kelompok lain agar bisa dijadikan pembelajaran. Nah, pokoknya hal menarik itu hal yang beda dengan diri kalian, dengan kelompok kalian. Tulis hal yang berbeda tadi di buku tulis kalian. Kalau tak punya buku pakai kertas lembar tak apa-apa. Ya ditulis. Nanti hasil yang kalian tulis itu dikumpulkan di hasil di akhir pembelajaran. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dan Bapak Ibu guru yang terhormat, terima kasih atas waktunya karena telah mengizinkan kami untuk menyaksikan tugas kami. Saya Meyanto sebagai moderator, dan Edi sebagai penyaji dan Feren. Baiklah teman-teman, ini tugas yang kami siapkan. Kami dari kelompok awal sesi 2 dengan kelompok kami adalah Oke, pakai foto ya. jam 15 sampai
malam sesi 2. Dipersilakan kepada teman-teman saya untuk mengenalkan dirinya. Oke, berarti kenalkan diri sendiri, silakan. Namanya satu video. Terima kasih kepada teman-teman karena telah mengenalkan diri masing-masing. Dipersilakan untuk menyajikan materi. Kemudian jam 10.20 sampai jam 10.30 kami melakukan buku dan mereka menyanyikannya. Demikianlah jadwal belajar kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pejamkan matanya sejenak. Fokus dengan suara ibu, jangan suara kamu yang bergantung. Tujuan ibu lakukan manipulasi ini adalah memberi ketenangan supaya kalian bisa mengambil keputusan atas tindakan kalian yang akan kalian lakukan. Bayangkan manfaat kalian bisa manajemen waktu, bisa menyusun waktu agar kalian menjadi anak yang lebih baik lagi, lebih pintar lagi, dan prestasi akademik kalian akan menjadi baik atau maksimal. Silakan pilih mau lakukan yang tadi ibu sebutkan, atau yang kedua, kalian buat manajemen waktu tapi tidak kalian lakukan, tidak konsisten, mata pelajaran kalian banyak yang tidak tuntas dan tidak mengerjakan tugas, dan nilai kalian bisa menurun, ujung-ujungnya kalian tidak naik. Silakan kerjakan yang nomor 1 atau nomor 2. Itu pilihan ada di tangan kalian. Tujuan ibu menyampaikan ini supaya kalian punya pilihan yang baik untuk diri kalian, untuk kalian lakukan ke depannya. Sudah saya berikan? Silakan buka mata kalian. Kita lanjut menyimpulkan materi hari ini. Kira-kira apa kesimpulan materi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, satu lebih aja lah. Udah beres kok. Oke, Stephen. Silakan berdiri, Stephen. Nyari nggak? Apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Yang lain dengar. Kesimpulan materi hari ini adalah manajemen waktu adalah proses perencanaan beberapa kegiatan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Manfaat manajemen waktu belajar dapat membantu proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Manajemen waktu belajar juga membantu mengurangi stres seorang pelajar. Oke, terima kasih. Stephen. Ada yang lain? Ada yang lain? Gimana menambahkan? Ya? Jawab? Oke, tepuk tangan buat Stephen. Hari ini sampai di sini. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Kalau konsisten dengan hal-hal baik yang ada. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, sekarang lagi kita refleksikan. Dapat tak kira-kira manfaatnya? Dapat manfaatnya. Baik tidak manfaatnya ini? Baik. Kita mau tidak dilakukan lagi? Harus konsisten ya, jangan cuma bilang mau tapi tidak konsisten. Oke, hari ini sampai di sini. Terima kasih. Silakan Fernando siapkan karena buka jadi tidak usah berdoa ya. Langsung siapkan aja di bawah. Siap, garis salam. Saya Agus Padusi, guru matematik yang mendampingi guru penggerak atas nama Fitri SPD. Hasil dari pengamatan saya ketika Fitri menampilkan
manajemen belajar di dalam kelas. Ada beberapa hal yang mau disampaikan untuk bisa diperbaiki ke depan. Secara keseluruhan penyampaian cukup bagus, kemudian siswa juga cukup memperhatikan dan antusias. Yang pertama yang hal mau saya sampaikan adalah dalam kegiatan pendahuluan bahwa ada 3 item yang sudah disampaikan, tapi di item kedua dalam penyampaian kompetensi dan manfaatnya penekanan kurang ditekankan dalam pemanfaatan kehidupan sehari-hari. Kemudian di bagian B, bagian inti dalam proses diferensiasi konten. Nah, secara keseluruhan juga ada beberapa item ini, tapi ada hal yang penekanannya juga masih kurang, yaitu bahwa guru menyajikan pengetahuan sehingga bisa kepada siswa atau teman sebaya siswa itu disampaikan. Nah, teman sebaya di sini penekanan dan penampilan pada saat proses penyampaian materi itu tidak terlihat, oleh karena itu perlu diperbaiki. Kemudian berikutnya adalah yang ketiga, masalah diferensiasi produk. Ada kata menciptakan produk dan karya mandiri. Sebaiknya dilakukan atau diganti menjadi membuat produk, sehingga hasil dari siswa yang sudah dibuat itu jauh akan lebih baik. Kemudian yang terakhir yang saya juga merespon cukup baik, yaitu dalam penanaman materi secara keseluruhan yang dilakukan oleh Fitri, bahwa ada perenungan kembali secara keseluruhan materi kepada anak-anak dengan hening. Dengan kata lain, bahwa menanamkan secara emosional, pelajaran itu harus bisa direnungkan kembali sehingga bisa diterapkan. Saran kalau dalam hal penanaman ini, karena ini cukup baik, harusnya hening dan diiringi dengan musik, dan guru yang bersangkutan harus mampu memberikan kata-kata pada saat hening itu sehingga siswa akan bisa merenungkan kembali dan masuk ke dalam pikiran yang paling dalam dengan hati yang paling dalam, sehingga dia akan mengecap manfaat dari proses pembelajaran yang dilakukan pada hari itu juga. Nah, untuk itu bukan hanya kepada guru BP sebetulnya, itu bisa dilakukan kepada semua mata pelajaran yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Namun ada kendala yang menjadi masalah adalah masalah waktu dalam proses pembelajaran. Nah, ini yang harus perlu diingat dan perlu dipikirkan ke depan. Satu lagi adalah karena yang menyajikan memakai internet, maka kendala yang sering terjadi di lapangan tadi yang saya amati adalah leletnya sinyal, sehingga proses pembelajaran itu agak sedikit mengalami keterlambatan. Itu yang perlu saya sampaikan dalam pembelajaran. Ada guru penggerak secara keseluruhan cukup bagus. Terima kasih.